Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau ke pakaiannya ada? Oh, pakaiannya ada. Mangga. Assalamualaikum. Mari, silakan. Terima kasih, Kiai. Ya, silakan duduk. Masya Allah. Ada apa ini? Alhamdulillah. Terima kasih silaturahminya. Jadi begini Pak Kiai, mohon maaf mengganggu waktunya. Ya. Ini tadi tuh saya jalan-jalan di depan itu. Ada orang ini bertengkar, bertanya-tanya. Sayangnya saya tidak bisa menjawab itu. Pertanyaan unik tapi sederhana. Sayangnya saya belum bisa menjawab. Apa tadi? Oh, Masya Allah. Ini kan sahabatan kok bertengkar. Bukan begitu, Kiai. Ya. Sehat dulu, Kiai. Alhamdulillah. Terima kasih. Saya kan sudah seminggu nih nggak ketemu Mas Neng. Ya. Ya mungkin kan sebenarnya bukan bertengkar, Kiai. Saya itu bisa dikatakan kangen gitu. Oh, tapi mengungkapkannya beda-beda kan karena saya orang Sumatera. Ya. Kangen Ya, bertengkar. jadi kayak gitu. Nah, Ya. ternyata kata Mas Nur dia pulang dari ziarah. Nah, kan saya timbul pertanyaan, Kiai. Kok orang yang sudah meninggal diziarahi? Untungnya apa? Buat apa? Ya. Apakah itu nggak sirik, Kiai? Masya Begitu, Allah. Kiai. Masya Allah. Ya. Gini Pak Ed, saya itu ziarah kemarin itu kan ke Wali Songo Pak Ed. Jadi bukan minta ke Wali Songo-nya, jadi saya minta keberkahan Wali Songo Pak Ed. Itu Pak Ed yang saya ini. Jadi Pak Ed kangen saya karena nggak ketemu 1 minggu. Iya betul, Mas Nur. Soalnya Jadi senang begitu ribut Pak Kiai. Ya. Dua-duanya itu tidak mau mengalah. Oh. Sudah saya putuskan aja mumpung ada Pak Kiai di rumah. Ya. Barangkali bisa menjelaskan. Baik. Terima kasih sekali lagi semuanya. Kedatangan bapak-bapak ini ke rumah saya sebetulnya adalah sebuah ziarah tersendiri. Ziarah itu artinya mendatangi. Jadi bapak-bapak ini sebetulnya berziarah pada saya. Nah, apakah boleh ziarah pada yang sudah meninggal dunia, khususnya misalnya ziarah kubur? Sebetulnya ayat Al-Quran sendiri mengingatkan kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Mengumpulkan harta itu akan mencelakakanmu sampai kalian berziarah kepada kuburan-kuburan. Zurtumul maqabir. Maqabir itu jamak dari makbaroh, pekuburan. Ini bukan hanya pekuburan sendiri itu sudah jamak dari kuburan-kuburan, makbaroh. Tapi Al-Quran menggunakan kata maqabir yang artinya pekuburan-pekuburan. Misalnya ya kalau di Jakarta ada pekuburan kebon jeruk atau jeruk purut. Jeruk purut. Ada pekuburan jeruk purut, ada pekuburan kalibata, ada pekuburan tanah kusir. Al-Quran itu mengingatkan sampai kalian mengunjungi pekuburan-pekuburan. Jadi justru ziarah kubur dianjurkan oleh Al-Quran. Karena dia akan membantu kita dalam riwayat yang lain. Hadimun ni'am, itu menghancurkan kenikmatan. Ayat Al-Quran mengisahkan, celakalah orang yang mengumpulkan kekayaan sampai mereka ziarah ke pekuburan-pekuburan. Mudah-mudahan dengan ziarah ke kubur itu mereka akan diingatkan. Kita ngumpulin harta banyak-banyak, toh ujungnya ke kuburan juga. Itu yang pertama. Nah, mengenai jadi ziarah kuburnya sendiri, Al-Quran mengingatkan dalam surat At-Takatsur itu. Nah, itu dia. Pertama, ziarah kubur untuk mengingatkan kita akan kematian, mengingatkan kita supaya tidak cinta dunia, itu bagus kapan saja. Bahkan di zaman baginda Nabi SAW sebetulnya pekuburan itu letaknya di pusat kota. Kita kalau ke Masjidin Nabi, Masjid Nabawi di Madinah, Mekah, di Madinah Al-Munawwarah, Masjid Nabawi kan pusat itu. Di samping Masjid Nabawi itu ada pemakaman Baqi, Jannatul Baqi. Kalau kita ikut tradisi itu, maka sesungguhnya pekuburan sebaiknya itu ada di pusat perkotaan. Ada di alun-alun. Supaya orang ketika jalan-jalan ke alun-alun, jalan-jalan ke mall, kemudian mereka ada pekuburan, diingatkan. Dan sebetulnya dalam tradisi beberapa masyarakat, seperti masyarakat Sunda,
Masyarakat Sunda itu mengenal 3 tempat ya yang berdekatan. Satu alun-alun, yang kedua masjid disebut Masjid Agung, yang ketiga pemakaman. Misalnya di alun-alun Sunda, komunitas Sunda itu ada seperti di alun-alun Kota Bandung, ada alun-alunnya, ada Masjid Agungnya, lalu ada kadipaten, pemakaman para adipati. Dan itu selaras dengan tradisi Islam sebetulnya. Itulah mengapa Mas Nur tadi menceritakan tentang makam Wali Songo. Sebetulnya dekat dengan makam Wali Songo, pasti di sebelahnya itu ada masjid. Orang akan datang ke masjid, sholat, ibadah. Tapi pada saat yang sama mereka akan diingatkan oleh kematian. Nah, itu tujuan utama dari ziarah adalah mengingat kematian. Kalau tentang tadi kata, dan itu boleh kapan saja. Karena mengingat kematian itu kapan saja. Baginda Nabi sampaikan sallallahu alaihi wasallam, cukuplah kematian itu menjadi pengingat, menjadi pemberi nasihat bagi kita. Kafa bil mauti mauizah. Adapun kalau pertanyaannya mengapa untuk mengingat kematian mesti jauh-jauh ke ziarah Wali Songo, nah itu tanya sama Mas Nur nih, kira-kira gimana itu? Ya, kenapa? Ya, barokahan. Nah, yang disampaikan Mas Nur ini lebih kepada keyakinan bahwa Al-Quran itu mengingatkan kita. A'udzubillahiminasyaitonirrajim dalam ayat yang Mas Nur sering baca. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah yang dengannya kalian saling meminta. Alladzi tasa'aluna bihi wal arham. Itu dilanjutkan ya. Wahai manusia, bertakwalah kepada Allah Ta'ala yang dengannya kalian saling meminta dan saling menghubungkan silaturahmi, saling menjaga silaturahmi. Pertanyaannya, ketika Al-Quran menyampaikan jaga silaturahmi, itu apa hanya dengan yang hidup atau juga kita jaga silaturahmi dengan yang sudah meninggal dunia? Kalau silaturahmi ini kita hanya sama yang hidup atau sama yang sudah meninggal dunia, kira-kira gimana silaturahmi? Dua-duanya. Masya Allah. Kalau silaturahmi yang hidup, kita datangi seperti bapak-bapak, teman-teman, datangi saya silaturahmi. Apakah kita masih boleh silaturahmi pada kedua orang tua kita yang sudah meninggal dunia? Boleh atau tidak? Silaturahmi. Kalau pertanyaannya boleh, karena radio saya sudah tahu arahnya kemana. Bukan hanya boleh, melainkan wajib. Wajib. Caranya bagaimana? Misalnya seorang sahabat datang pada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menyampaikan, ya Rasulullah, saya sudah tidak ada lagi orang tua saya yang tersisa. Kedua orang tua saya sudah berpulang ke rahmatullah. Apakah masih ada sesuatu yang aku bisa berbuat baik kepada mereka? Begitu. Nah, bagian Nabi sampaikan ada 4 perkara. Satu dengan sholat. Yang kedua dengan doa. Yang kedua dengan istighfar. Karena sholat itu bermakna doa juga. Yang kedua dengan istighfar. Nah, apa maksud sholat dan istighfar ini? Sesungguhnya adalah menjaga silaturahmi dengan orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Yang ketiganya itu menunaikan janji-janji atau amanat yang pernah disampaikan orang tua. Dan yang keempat, diriwayatkan oleh kedua mazhab hadis ini, yang keempat itu adalah ikramut sadiqihima, memuliakan sahabat-sahabat keduanya. Itu artinya apa? Kita silaturahmi kepada sahabat-sahabat almarhum kedua orang tua kita. Nah, mengapa kita silaturahmi? Mengapa kita memuliakan mereka? Ini ada cerita yang sangat indah. Satu saat baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerima seorang perempuan ke rumah beliau itu. Di halaman rumah beliau hamparkan tikar, kemudian beliau berikan jamuan. Nih, mohon maaf, ini belum ada jamuannya. Ada, tapi insya Allah ya. Ya. Nah, itu diajak bicara oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ketika selesai waktunya berpulang, baginda Nabi bekali. Jadi disangui, kalau bahasa sekarang dibekali ya, dipahami ya, dibekali.
Begitu selesai, bagian Nabi masuk ke dalam rumah, Ummul Mukminin Aisyah bertanya pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa dia? Mengapa engkau ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memuliakan begitu rupa? Engkau hamparkan tikar untuknya, engkau hidangkan sajian, engkau ajak bicara. Bukan hanya itu, pulang juga dibekali. Apa jawab baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Beliau menjawab singkat, hiya, perempuan itu sahabatnya Siti Khadijah Salamullah alaiha, yang telah wafat mendahului Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dahulu ketika Siti Khadijah masih hidup, sahabat ini sering datang. Ini bagi saya konteks yang sangat indah. Mengapa? Karena Siti Khadijah itu Salamullah alaiha hidup dan wafat di kota suci Mekah. Sementara pernikahan dengan Ummul Mukminin Aisyah itu peristiwa kehidupan baginda Nabi ada di kota suci Madinah. Jadi ini perempuan sahabat Siti Khadijah berarti sahabat dari dulu ketika masih berada di Mekah. Dia kemudian datang ke Madinah dan baginda Nabi muliakan. Baginda Nabi berikan jamuan, ajak bicara dan sebagainya. Baginda Nabi memuliakan sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh almarhumah istrinya tercinta. Ikramu sadiqihima, memuliakan sahabat keduanya. Nah, kurang lebih begitu kita menjaga silaturahmi dengan sahabat-sahabat almarhumah itu tujuannya untuk apa? Boleh jadi karena ia juga silaturahmi dengan sahabat-sahabat almarhumin itu membahagiakan almarhum itu. Jadi Allah Ta'ala antarkan keberkahan pahala silaturahminya itu kepada almarhum. Senang, anak saya masih menjaga silaturahmi dengan sahabat-sahabat saya. Kan senang rasanya, begitu ya. Keluarga yang saya tinggalkan masih menjaga hubungan silaturahmi. Nah, itu bentuk silaturahmi tersendiri dengan almarhumin. Alangkah baiknya yang kita silaturahmi itu adalah orang-orang soleh yang diziarahi oleh Mas Nur, para wali, yang kata Mas Nur, minta keberkahan para wali, begitu katanya, minta berkah. Gimana? Sudah. Tapi begini Kiai. Ya, gimana? Saya kan perantau Kiai. Ya. Orang tua saya itu kan sudah meninggal dua-duanya. Allah yarhamhuma. Nah, gimana caranya Kiai? Soalnya saya pengen sekali ziarah ke sana, cuma kan jujur aja masalah ongkos kan ke sana itu cukup besar. Ya. Nah, gimana caranya saya bisa berziarah ke mereka berdua? Masya Allah. Ya, dari kejauhan.